Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada pembelajaran IPS ini. Kita akan belajar tentang kondisi politik di negara-negara ASEAN. Seperti kalian ketahui, ada 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Kita akan pelajari satu persatu kondisi politik dari setiap negara. Nah, sebelum ke kondisi politik setiap negara, mari kita pelajari dulu yang tentang sistem pemerintahan dan sistem politik ya. Nah, nanti untuk keterangan lebih lanjutnya ada di catatan yang Bapak kirim. Ini hanya ringkasan saja ya di PowerPoint-nya. Sistem politik dan pemerintahan negara-negara ASEAN. Yang pertama ada sistem namanya monarki. Monarki itu kerajaan ya. Ada dua di sini, ada monarki konstitusional dan yang kedua adalah monarki absolut. Bedanya apa toh? Kalau yang monarki yang pertama konstitusional itu adalah di sana terdapat raja yang menjadi kepala negara. Jadi kepala negaranya seorang raja. Tapi dia tidak mempunyai kekuasaan politik. Jadi raja itu dia tidak punya hak politik di sana. Sehingga hanya menjadi simbol dari negara itu ya. Nah, kepala pemerintahannya sendiri itu dipegang oleh seorang perdana menteri. Nah, untuk negara ASEAN yang menggunakan sistem monarki konstitusional ini itu ada Kamboja, Thailand, sama Malaysia. Bedanya sama yang monarki absolut apa, Pak? Nah, sama-sama monarki ya, monarki itu kerajaan, sama-sama. Tetapi yang membedakan di sini ada konstitusional, sama satunya absolut. Yang monarki absolut itu di sana terdapat raja yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi bedanya kalau yang di monarki konstitusional itu dia rajanya itu dia hanya sebagai simbol negara saja, dia tidak punya peran politik di sana. Sedangkan yang monarki absolut, nah raja ini dia juga berperan sebagai kepala pemerintahan, jadi double. Nah, sehingga dia punya hak politik di sana. Negara ASEAN yang menggunakan sistem yang nomor 2 monarki absolut itu adalah si Brunei Darussalam. Ya, di sana dipimpin oleh yang namanya Sultan Hasanah Bolkiah. Selain sebagai raja di sana atau sultan ya di sana, dia juga punya hak politik di sana. Kalau yang di monarki konstitusional itu tadi dia nggak punya hak politik, jadi rajanya tidak bisa berpolitik di sana. Yang menjalankan adalah perdana menterinya. Gitu ya, itu bedanya antara yang monarki konstitusional sama monarki absolut. Sama-sama kerajaan, cuma perbedaannya itu tadi. Yang ketiga ada sistem republik presidensial. Nah, yang sistem republik presidensial ini di sana terdapat presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi yang memegang pimpinan negara itu satu ya, presiden di sana. Kemudian baru dibantu oleh para menteri seperti itu. Yang menggunakan sistem ini mana saja, Pak? Yang jelas negara kita Indonesia. Itu yang kedua ada si Filipina. Ya. Nah, di sistem republik presidensial itu ada yang namanya trias politika. Trias politika itu di sana dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu pihak eksekutif. Eksekutif namanya eksekutif berarti dia adalah meliputi presiden itu tadi. Kemudian ada pihak legislatif dan satunya yudikatif. Jadi ada 3 itu tadi ya. Trias politika tadi, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan satunya lembaga yudikatif. Ada 3. Sedangkan yang keempat ada namanya sistem republik parlementer. Nah,
Pak, ini republik parlementer, ini apa tuh parlemen? Ada kata parlemen. Ya, jadi di sini di sistem ini terdapat presiden yang menjadi kepala negara. Kepala negaranya memang presiden yang bersifat simbolis. Loh Pak, kok simbolis? Karena segala keputusan itu yang mengambil bukan presiden tetapi melalui parlemen. Ya. Kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan politik dijabat oleh seorang perdana menteri. Jadi yang menjalankan pemerintahannya itu adalah perdana menterinya. Yang punya hak politik mengambil keputusan itu adalah perdana menterinya. Sedangkan yang presiden tadi enggak, dia hanya sebagai simbol saja. Perdana menteri ini dia di sini dipilih oleh parlemen. Kalau kayak kita tuh kayak DPR, MPR seperti itu kalau di tempat kita. Nah, sistem ini dipakai di negara Singapura dan Myanmar. Dan yang terakhir ada namanya sistem negara komunis. Nah, anak-anak pasti sering dengar kata komunis ya. Nah, sistem ini dijalankan karena ada partai komunis menjadi satu-satunya partai yang berkuasa. Pemerintahannya dikendalikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh partai. Sistem ini juga disebut Republik Sosialis. Jadi Republik Sosialis nama lainnya yaitu tadi komunis tadi, sistem negara komunis tadi. Atau bahasa lainnya Republik Sosialis itu Republik Rakyat. Yang menerapkan ini yang kalau di ASEAN ya, kalau di luar ASEAN ada beberapa, tapi kalau di ASEAN itu ada Laos dan Vietnam. Itu tentang sistem politik dan pemerintahan negara-negara di ASEAN. Kita pelajari dulu sistemnya. Kalau sudah tahu, kita akan satu persatu masuk ke negaranya. Oke, siap? Mari kita mulai dari negara kita. Indonesia. Bentuk pemerintahannya adalah republik presidensial atau seperti tadi dipimpin oleh seorang presiden. Kemudian ibu kotanya ada di Jakarta. Mata uangnya rupiah, kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden. Kemudian dibantu oleh wakil presiden dan para menteri ya. Tapi tetap kepala negaranya itu adalah seorang presiden. Kemudian kepala pemerintahannya juga presiden, jadi satu. Kepala negara sama kepala pemerintahnya jadi satu, yaitu dipimpin oleh seorang presiden. Kemudian bentuk negaranya adalah bentuk kesatuan. Nah, kenapa kesatuan? Di Indonesia itu berdasarkan konstitusinya Indonesia merupakan negara kesatuan. Tetapi ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi di Indonesia itu kan terdiri dari beberapa pulau dan di setiap pulau itu ada pemerintahan daerah. Di setiap provinsi ada gubernur seperti itu. Nah, tetapi meskipun di setiap provinsi ada pemerintahan daerah, tetapi tetap jadi satu. Pemerintahan pusat ada di presiden, begitu ya. Jadi istilahnya untuk menjalankan politik di tiap-tiap daerah, maka presiden itu dibantu oleh itu tadi. Ada gubernur, kemudian ada bupati dan lain-lain seperti itu. Nah, itu masuk dalam kesatuan, dijadikan satu. Dari beberapa itu dijadikan satu, tetap pemerintahan pusatnya ada di presiden. Sistem pemerintahnya jelas tadi presidensial, itu dipimpin oleh seorang presiden. Kemudian negara yang kedua ada Malaysia. Malaysia itu monarki konstitusional. Monarki tadi apa? Monarki adalah kerajaan. Konstitusional. Nah, raja itu tadi dia tidak punya hak politik. Ya, jadi hanya sebagai simbol saja. Yang menjalankan pemerintahan, mengambil semua kebijakan politik adalah dipegang oleh perdana menterinya. Ibu kotanya ada di Kuala Lumpur. Kemudian mata uangnya itu adalah ringgit. Kepala negaranya, nah kepala negaranya tadi Sultan yang dipertuankan agung. Itu ini ya, Sultan yang dipertuankan agung.
Kemudian kepala pemerintahannya yang menjalankan sistem pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Bentuk negaranya adalah federasi. Di Malaysia itu ada beberapa negara bagian, makanya disebut sebagai negara berbentuk federasi. Sistem pemerintahannya parlemen. Dia menggunakan parlemen. Parlemen itu gimana tuh Pak? Yang tadi loh. Jadi segala keputusan itu yang mengambil itu adalah parlemen, bukan presiden. Kalau di sana kan ada perdana menteri, bukan perdana menteri ya. Jadi perdana menteri ini tadi yang mewakili parlemen tadi, ditunjuk oleh parlemen. Jadi nanti yang mengambil segala keputusan politik itu adalah melalui parlemen. Tetangga kita yang ketiga, Singapura. Singapura itu negara di ASEAN yang paling kecil ya, wilayahnya paling kecil. Bentuk pemerintahnya republik parlementer, ya. Kemudian ibu kotanya ada di Singapura. Mata uangnya dolar Singapura. Kepala negaranya adalah presiden. Kemudian kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Jadi yang menjalankan sistem pemerintahnya di situ adalah perdana menterinya. Ya. Bentuk negaranya adalah kesatuan sama seperti Indonesia tadi. Kemudian sistem pemerintahnya itu adalah parlementer. Jadi segala sesuatu itu diputuskan melalui parlemen. Kalau di tempat kita kayak rapat DPR MPR seperti itu. Kemudian negara yang ketiga ada namanya Thailand. Nah, Thailand ini salah satu negara di ASEAN yang belum pernah sama sekali terjajah atau dijajah. Bentuk pemerintahnya adalah monarki konstitusional. Monarki tadi adalah kerajaan, konstitusional tadi adalah dia raja itu dia tidak mempunyai hak politik. Dia hanya sebagai simbol negara saja. Ibu kotanya ada di Bangkok, mata uangnya baht. Kemudian kepala negaranya adalah seorang raja, ya tadi ya. Karena menggunakan sistem monarki konstitusional, kepala negaranya itu adalah raja. Nah, raja ini dia tidak mempunyai hak politik. Dia hanya sebagai simbol saja. Sedangkan kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh seorang perdana menteri. Jadi yang menjalankan sistem politiknya di sana itu adalah si ini, perdana menteri tadi. Nah, bentuk negaranya sama dengan Indonesia, adalah kesatuan. Kemudian sistem pemerintahnya parlementer. Nah, sama ya tadi ya, parlementer itu adalah segala sesuatu hal itu yang memutuskan, yang berkaitan dengan politik itu nanti yang memutuskan adalah melalui parlemen. Nah, parlemen memutuskan, kemudian nanti perdana menteri ini dia menjalankan. Jadi perdana menteri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia melalui sidang parlemen ini. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada Filipina. Filipina tadi sama dengan Indonesia, dia menganut pemerintahan presidensial. Nah, bentuk pemerintahnya adalah republik presidensial. Ibu kotanya ada di Manila. Kemudian mata uangnya itu dia punya peso. Kepala negaranya dipimpin oleh presiden yang merangkap juga sebagai kepala pemerintahan. Ya, jadi satu, dirangkap kepala negara sekaligus merangkap kepala pemerintahan. Otomatis dia mempunyai hak politik di sana. Bentuk negaranya sama dengan Indonesia, adalah kesatuan. Kemudian sistem pemerintahannya itu adalah presidensial. Sama dengan Indonesia ya. Kalau di Filipina itu jabatan untuk presidennya adalah 6 tahun. Sedangkan untuk wakil presidennya itu dipilih secara langsung dan terpisah dari pemilihan presiden. Jadi nggak sama kayak tempat kita ya. Kalau tempat kita kan satu paket ya. Ada presiden, nanti kita pilih presiden, kemudian sekaligus wakilnya. Kalau di sana enggak. Nanti yang wakil presidennya beda lagi pemilihannya. Kemudian yang keenam, pemerintahan dari Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini menganut bentuk pemerintahnya adalah monarki absolut. Sistem pemerintahnya adalah monarki absolut, di mana monarki itu tadi adalah sistem kerajaan, kemudian absolut itu, nah, absolut berarti rajanya punya hak di sana, hak politik. Ya. Jadi rajanya tidak hanya sebagai simbol,
tetapi dia juga berperan menjalankan pemerintahan di sana. Bedanya dengan konstitusional tadi ya. Kalau konstitusional tadi rajanya dia nggak punya hak politik, tapi kalau yang absolut itu dia punya hak politik di sana, sekaligus menjalankan pemerintahannya. Ibu kotanya adalah di Bandar Seri Begawan. Mata uangnya adalah dolar Brunei. Kemudian kepala negaranya dipimpin oleh seorang sultan. Kemudian sultan ini selain sebagai kepala negara, dia juga berperan sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan pemerintahan di negara tersebut. Bentuk negaranya sama, masih kesatuan, dan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Ya. Kemudian ada yang berikutnya, ada Vietnam. Vietnam itu bentuk pemerintahnya adalah Republik Sosialis. Nah, ingat tadi Republik Sosialis itu tadi apa? Sistem negara komunis. Ya, dilihat di depan lagi tadi. Jadi di sana ada satu partai besar yang menguasai sistem pemerintahan di sana, makanya disebut Republik Sosialis atau Republik Rakyat kalau bahasa Indonesia ya. Ibu kotanya itu ada di Hanoi, kemudian mata uangnya dong, kemudian kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala negaranya seorang presiden, kemudian kepala pemerintahnya itu adalah perdana menteri. Ya, yang menjalankan pemerintahnya itu adalah seorang perdana menteri. Bentuk kenegaranya adalah kesatuan, sama sistem pemerintahnya adalah parlementer. Nah, parlementer tadi segala sesuatu yang berkaitan dengan negara tersebut, baik dalam bidang politik ataupun yang lain, yang memutuskan nanti melalui sidang parlementer ini. Kemudian nanti perdana menteri yang menjalankan. Perdana menteri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Seperti itu. Kemudian nomor 8 itu ada negara Myanmar. Myanmar itu dia bentuk pemerintahnya dia republik parlementer. Ya, kemudian ibu kotanya agak susah ya, Naypyidaw. Tolong dihafalkan setiap negara ASEAN ibu kotanya, takutnya nanti salah satunya keluar. Kemudian mata uangnya kyat, kemudian dipimpin oleh kepala negaranya seorang presiden, sekaligus kepala pemerintahnya juga dia seorang presiden. Ya, double ya. Jadi kepala negara sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan. Bentuk negaranya adalah kesatuan. Kemudian sistem pemerintahnya adalah presidensial. Itu yang Myanmar. Kemudian Laos. Nah, Laos ini sama dengan tadi Vietnam ya. Dia bentuk pemerintahnya atau sistem pemerintahnya dia menggunakan Republik Sosialis atau sistem negara komunis. Ini bahasa Indonesia tadi adalah Republik Rakyat. Ya. Jadi di sana ada satu partai besar yang menguasai pemerintahan, makanya dinamakan Republik Sosialis atau komunis ya. Satu partai besar itu menguasai pemerintahan di sana. Dan ibu kotanya ada Vientiane. Kemudian mata uangnya kip, kemudian kepala negaranya seorang presiden. Kemudian kepala pemerintahnya itu dipimpin oleh seorang perdana menteri. Nah, bentuk negaranya kesatuan. Kemudian sistem pemerintahnya berupa parlementer. Sama ya. Nah, jadi parlementer ini dia memutuskan segala sesuatunya, kemudian nanti perdana menteri ini yang menjalankannya. Ya. Jadi perdana menteri di sini karena dia dipilih melalui parlemen, melalui partai itu. Jadi partai-partai mayoritas dia menunjuk salah satu orang yang akan dijadikan perdana menteri. Nah, orang itu dia harus melaksanakan perintah dari parlemen ini. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada Kamboja. Kamboja itu dia pakainya monarki konstitusional. Jadi seorang raja tapi dia tidak punya hak politik. Ya. Dia hanya sebagai simbol negaranya saja.
Nah, ibu kotanya ada di Phnom Penh, kemudian mata uangnya riel, kemudian kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja, tetapi dia tidak punya hak politik ya, nggak punya hak politik, dia hanya sebagai simbol aja. Yang menjalankan adalah perdana menterinya. Perdana menteri ini yang menjalankan sistem pemerintahannya. Nah, perdana menteri ini dipilih melalui parlemen, ya. Yang memilih adalah parlemen ini. Bentuknya adalah kesatuan. Nah, itu penjelasan singkat tentang bentuk-bentuk politik di negara-negara ASEAN. Mungkin ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Nanti bisa dibaca lagi di internet atau bisa lihat di catatan. Kalau misalnya di catatan kurang lengkap, anak-anak boleh kok buka internet lagi seperti itu ya. Nah, itu saja penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Setelah ini nanti ada tugas, tolong dikerjakan. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, salam sehat untuk kalian semua. Semangat!